Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prihatina Ayu Melati dengan NIM akhir 050 dari kelompok 13 kelas Pendidikan Kewarganegaraan TIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan Indonesia Gelap. Adapun tiga garis besar yang akan saya bawakan diantaranya adalah apa itu Indonesia Gelap, kemudian pencapaian Indonesia, dan yang terakhir adalah usaha dalam memperbaiki Indonesia Gelap. Nah, teman-teman sekalian pasti udah familiar banget ya sama yang kata-kata Indonesia gelap itu sendiri. Jadi aku bahas sedikit aja di sini. Indonesia gelap maksud saya merupakan istilah yang mulai dikenal sejak Februari di tahun 2025 di tahun ini ya. Diwujudkan melalui aksi demonstrasi oleh mahasiswa dan juga aktivis sebagai bentuk kritik serta respon terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat. Seperti itu. Kemudian, pendemo juga melibatkan ribuan mahasiswa dan juga elemen masyarakat sipil secara serentak menyuarakan 13 tuntutan utama sebagai bentuk tekanan politik dan juga sosial terhadap penyelenggaraan negara. Nah, di antaranya itu ada tuntutan mengenai hak atas pendidikan yang gratis, ilmiah, dan juga demokratis. Pemerintah didesak untuk membatalkan pemotongan anggaran pendidikan yang dinilai menghambat akses dan juga kualitas layanan pendidikan, serta menyoroti pentingnya kesejahteraan dosen melalui realisasi anggaran tunjangan kinerja yang layak. Kemudian aku lanjut. Nah, dari 13 di antaranya itu ada juga tuntutan yang berkaitan dengan pelaksanaan reforma agraria sejati. Nah, sebenarnya banyak banget ya. Cuman aku ambil beberapa garis besar juga di sini tentang reforma agraria sejati itu sendiri. Nah, tuntutannya itu berupa menolak berbagai proyek strategis nasional atau biasa disingkat dengan PSN yang dianggap berpotensi merampas tanah milik rakyat. Kemudian menolak revisi Undang-Undang Minerba karena dianggap beresiko membungkam suara kritis masyarakat. Adapun juga bahwa penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI dan juga Polri atas kejaksaan karena dianggap duifungsi. Kemudian, merombak struktur Kabinet Merah Putih dan juga menolak revisi tata tertib DPR sebagai bentuk kritik terhadap elit politik yang dianggap tidak aspiratif dan juga cenderung sewenang-wenang. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian, ada juga nih tuntutan yang menyoroti tentang eh, makan siang gratis atau program yang diusung-usung oleh pemerintah saat ini yaitu makan bergizi gratis. Nah, makan gizi gratis ini diharapkan tidak hanya sekedar menjadi alat kampanye politik, tetapi juga Presiden eh, menyoroti bahwa ini tuh sudah tepat sasaran atau belum, dan apakah program ini sudah sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia atau belum. Nah, pendapat itu tuh juga dicetuskan atau disoroti oleh si Mas Reva Reza ini dari BMKM dan Institut Pertanian Bogor. Ya, aku lanjut ya. Di era tuntutan-tuntutan yang tadi, ada juga tuh ada namanya tagar ya, kalau teman-teman tahu, atau tagar yang berseliweran di akun Instagram ataupun di TikTok yang kita sering banget scrolling-scrolling itu kabur aja dulu ini. Nah, sebenarnya tagar kabur aja dulu ini itu tuh udah menyebar luas di berbagai platform, tidak hanya di TikTok maupun di Instagram, tapi juga sudah ke Twitter, Facebook, dan sosial media lainnya. Nah, di satu sisi, sebenarnya tagar ini tuh juga peluang untuk membangkitkan generasi muda, terutama Gen Z ya, Gen Z atau ya seumuran-seumuran kita itu untuk mereka tuh sebenarnya pergi ke luar negeri. Nah, tujuannya itu untuk upgrade diri, untuk belajar di luar negeri, gitu loh. Tapi
di samping untuk belajar di luar negeri itu tadi, ada juga yang dikhawatirkan gitu. Situasi yang tidak diinginkan dan dikhawatirkan adalah menjadi ancaman bagi negara. Karena apa sih? Karena dikhawatirkan nih, kita sebagai Gen Z yang udah pergi ke luar negeri untuk belajar atau sekedar mencari nafkah di luar negeri, itu sudah nyaman di luar negeri. Sehingga tidak ingin kembali ke Indonesia. Jadi, kekhawatirannya intinya adalah ketika kita sudah belajar di luar negeri, kemudian mendapatkan ilmu yang cukup, kita tidak mau kembali ke Indonesia karena itu tadi ada beberapa faktor, mungkin dari faktor ekonominya di sana gajinya lebih menjanjikan, atau dari segi pendidikannya di sana lebih lengkap, fasilitas-fasilitas pendidikannya, dan juga sarana-sarana untuk kita melakukan penelitian gitu. Jadi ada sisi positif, ada juga sisi yang dikhawatirkan dari tagar kabur aja dulu ini. Kemudian kita masuk pada pencapaian Indonesia nih, alias poin yang kedua. Nah, sebenarnya eh, berbagai pencapaian itu udah banyak ya dilakukan selama periode baru ini atau selama periode yang sudah berjalan ini. Di antaranya itu yang pertama adalah penguatan pada kepercayaan rakyat. Jadi, pemerintah itu melalui program BLT atau bantuan langsung tunai itu tuh udah mm, eh, berusaha untuk diterapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, ya harapannya adalah untuk membantu perekonomian masyarakat Indonesia itu sendiri. Kemudian ada juga birokrasi dengan luar negeri. Nah, sikap politik di era pemerintahan Merah Putih ini, itu politik luar negeri, pemerintahan Prabowo juga menunjukkan arah yang semakin tegas dan juga aktif ya. Jadi dia tuh udah bekerja sama dengan birokrasi-birokrasi di luar negeri seperti itu. Kemudian ada program makan siang gratis. Nah, kalau tadi tuh kita masih mempertanyakan nih, kenapa sih ada makan siang gratis? Apakah makan siang gratis itu sudah tepat sasaran dan lain sebagainya? Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga ya. Nah, di sini aku dapat info dari yang aku baca di internet, mungkin teman-teman juga bisa cari ya nanti di internet, bahwa terdapat 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau disingkat dengan SPPG. Nah, jadi tuh ini tuh untuk memenuhi, jadi tuh dia tuh untuk memenuhi sekolah-sekolah dan juga tempat-tempat yang memang akan disuplai makan siang gratis. Jadi itu sebagai kayak dapur umum lah, dapurnya pemerintah untuk dia mengolah makanan, ya dari yang mulai dari makanan protein sampai yang karbohidrat. Nah, itu tuh diolah di dapur eh, ini. Nah, itu udah tersebar gitu loh, teman-teman. Udah tersebar di seluruh Indonesia. Makanya ada sekitar 190-an tempat gitu. Dari mulai Aceh sampai dengan Papua Selatan. Nah, diharapkan ini tuh cukup lah ya untuk memenuhi apa ya, keresahan orang tua atau keresahan kita bersama tentang pemenuhan gizi terhadap anak-anak, terutama anak-anak muda yang masih bersekolah seperti itu. Kemudian poin yang keempat adalah percepatan program hilirisasi. Nah, hilirisasi sumber daya alam demi pemerataan ekonomi dan juga peningkatan kesejahteraan rakyat yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekspor dan juga mengurangi impor serta memperkuat daya saing. Nah, teman-teman juga pasti tahu banget lah ya brand-brand atau kayak makanan yang diimpor dari luar negeri. Nah, diharapkan bahwa pencapaian hilirisasi ini dapat mengurangi mengurangi impor-impor dari luar gitu loh. Tidak hanya dari F&B atau fashion, tapi juga dari sektor pertanian dan lain sebagainya. Masih banyak lagi yang kita sebenarnya masih banyak impor gitu. Jadi kita tuh udah mulai beranjak dari yang tadinya apa-apa impor, kita coba deh gitu. Kita coba deh untuk em, kita bikin sendiri, kita olah sendiri gitu loh. Jadi ini tuh sebuah pencapaian juga dan mungkin ada beberapa program yang disediakan pemerintah, cuman mungkin teman-teman juga bisa lebih mendalami terkait dengan hal ini, ya. Nah, pencapaian selanjutnya adalah dukungan terhadap perkembangan olahraga. Nah, siapa nih Gen Z yang di sini suka banget jalan-jalan atau lari ya gitu kan? Kayak sekarang tuh galau apa lari, galau apa jogging, nah, lari berapa kilometer gitu kan, jalan santai asik. Nah,
Jadi pemerintah ini sudah menyediakan atau sudah merenovasi atau bahkan membangun sebanyak 17 stadion di berbagai daerah dan stadionnya ini sudah berstandar FIFA, teman-teman. Jadi eh, berbagai program yang dijalankan untuk merealisasikan visi Asta Cita menuju Indonesia yang adil dan sejahtera ini itu udah banyak banget dibangun stadion-stadion. Jadi teman-teman silahkan searching aja stadion-stadion mana yang sudah berstandar FIFA, mungkin udah kepo ya kan, dan bisa lari-lari ya kan. Tapi mungkin kita bisa lari di stadion-stadion daerah kita dulu aja ya kan. Kemudian untuk poin yang keenam adalah menaikkan gaji guru. Nah, seperti yang udah kita tahu nih teman-teman, bahwa gaji guru atau PNS guru di daerah-daerah yang infrastrukturnya kurang berkembang seperti Papua dan lain sebagainya itu tuh sebenarnya gajinya sangat minim sekali, terutama di tenaga pendidiknya. Nah, di tahun 2025 atau di era pemerintahan sekarang itu gaji PNS itu sudah mulai naik gitu dan tunjangannya itu sekitar 2 juta per bulannya. Seperti itu. Dan yang terakhir itu yaitu ketersediaan pupuk untuk para petani. Nah, kita nih sebagai Gen Z atau era milenial saat ini sebenarnya banyak banget ya. Kita tuh cuman tahu, oh kita makan nih lapar beli beras di supermarket dan lain sebagainya. Cuma kita mungkin kurang kurang peduli aja gimana sih proses dari mulai kita dari seorang petani itu menanam padi, panen dan lain sebagainya. Di Indonesia ini pupuk itu cukup mahal ya. Jadi kadang kita petani itu udah menunggu berbulan-bulan, ada resiko gagal panen, ada resiko cuaca yang tidak menentu ya di zaman di di tahun-tahun sekarang ini kadang-kadang kan eh, cuaca tuh nggak tentu ya, kadang pagi panas, siang eh, panas, sore hujan atau sebaliknya dan lain sebagainya. Jadi tuh itu mempengaruhi ya, mempengaruhi dari em, kualitas kualitas apa hasil panen yang ditanam oleh petani. Jadi pemerintah ini berusaha atau sudah sudah menyediakan pupuk untuk para petani yang di mana dia itu petani ini tuh udah terdaftar dalam ERDKK. Nah, ERDKK itu apa sih? Sebenarnya ERDKK itu adalah ERDKK itu elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok. Jadi tuh ada kelompok tani, misalnya dia itu kekurangan pupuk atau mana dia mengolahnya ini kurang kurang dalam pembiayaan di segi pupuknya. Nah, pemerintah ini sudah mulai menyediakan pupuk yang tidak hanya bagus, tapi juga harganya terjangkau. Seperti itu, teman. Nah, yang terakhir banget nih adalah usaha dalam memperbaiki Indonesia Gelap. Nah, pasti teman-teman juga nggak mungkin hanya poin-poin yang ada di sini. Teman-teman juga udah kepikiran lah ya. Kira-kira aku nih pengen nih sebenarnya Indonesia tuh gini loh. Indonesia tuh gini. Nah, itulah kesempatan teman-teman kita ya di era sekarang. Kita bisa upgrade diri kita untuk lebih explore lagi tentang keresahan-keresahan yang kita alami saat ini gitu loh. Jadi mungkin aku bisa usulin beberapa di sini yaitu peningkatan investasi di sektor pendidikan. Nah, mungkin tadi itu cuman hanya sebatas fasilitas dan lain sebagainya, mungkin ada program belajar yang memenuhi standar nasional atau internasional gitu kan di berbagai daerah, tidak hanya daerah-daerah maju seperti Jakarta, Jogja, Semarang dan lain sebagainya, tapi diusahakan untuk menyebar di seluruh Indonesia, terutamanya daerah-daerah yang tertinggal seperti itu. Kemudian ada pelatihan digital bagi pendidik dan juga siswa. Teman-teman, kita harus sadar juga bahwa di era digital saat ini ada loh beberapa teman-teman kita yang dia tuh masih gaptek ya gitu, gaptek tentang cara gimana sih pakai Word, cara gimana sih pakai Excel, bahkan rumus-rumus Excel gitu. Nah, kita tuh harus harus nggak boleh menutup mata tentang hal itu gitu. Jadi ya semoga pelatihan digital ini tuh bisa tersebar ya di seluruh Indonesia dan menyamaratakan. Setidaknya tuh teman-teman yang nggak tahu sama sekali apa itu Word, apa itu Excel, dia tuh tahu oh ini aplikasinya. Kalau Word itu untuk pengolahan kata, sedangkan Excel itu untuk pengolahan data dan lain sebagainya gitu loh.
Kemudian ada juga kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan juga institusi pendidikan. Nah, terkadang pemerintahan dengan sektor swasta itu tuh kadang suka apa ya, kurang kurang mungkin kurang erat ya kaitannya. Mungkin sudah berkaitan, cuman kurang erat aja. Mungkin lebih dieratkan lagi dalam, kadang kan swasta yang lebih maju atau pemerintah yang lebih maju. Nah, kita bisa selip-selipin lah, bisa apa, collab ya istilahnya sekarang tuh, collab gitu loh. Biar kolaborasi ini tuh bisa berkembang di berbagai sektor, dari pendidikannya, dari infrastrukturnya mungkin, dari dan lain sebagainya, banyak sekali. Kemudian adalah yang kelima itu penguatan literasi media dan juga digital melalui program kampanye dan juga pelatihan. Di era sekarang nih, walaupun teman-teman itu mainnya gadget ya kan. Nah, buku itu kan jarang disentuh ya. Gimana sih caranya supaya gadget ini tuh nggak cuman buat TikTokan aja, tetapi juga bisa untuk bahan literasi. Mungkin bisa dibuat edukasi-edukasi game yang secara nggak langsung itu tuh banyak bacaannya loh gitu. Atau mungkin bacaan-bacaan lainnya yang bisa diolah jadi game, jadi aplikasi, atau lain sebagainya. Kayak sekarang sebenarnya sudah banyak ya web-web yang berkaitan dengan buku-buku yang dijadikan buku digital seperti itu, kayak e-book ya kan. Tapi mungkin minatnya itu masih kurang ya, karena mungkin melihat kalau bacaannya itu terlalu banyak atau hanya tulisan saja gitu kan. Nah, mungkin kita bisa bikin semacam aplikasi atau bagaimana yang menggabungkan antara eh, apa desain digital dan juga tulisan gitu. Jadi kayak nggak bosan, nggak boring-boring banget lah ya gitu. Kemudian yang poin keenam adalah pemerataan akses internet dan juga pengembangan perpustakaan digital. Dan yang ketujuh adalah integrasi pendidikan karakter dalam sistem pendidikan baik formal maupun non-formal sebagai landasan pembentukan moral generasi muda. Nah, moral ini tuh penting banget teman-teman. Ya, eh, nggak hanya kita tuh pinter gitu, pintar berbicara, pintar matematika, tapi moral itu dan sopan santun itu sangat-sangat penting gitu. Kita bisa menghargai orang yang lebih tua dari kita, bapak ibu guru kita, dosen kita, orang tua kita, itu penting banget. Jadi diiringi dengan kepintaran ilmu, tapi juga harus diiringi dengan kepintaran akhlak gitu loh teman-teman. Nah, mungkin di era sekarang itu ada namanya standar-standar TikTok itulah ya, yang kerap kali muncul di TikTok teman-teman. Nah, mungkin itu bisa jadi tren juga nih, kalau moral yang baik itu sebenarnya perlu loh ditanamkan dari diri kita masing-masing gitu. Gak hanya pinter matematika atau pelajaran aja, tapi sopan santun itu juga penting banget gitu. Nah, mungkin udah teman-teman nih bisa lihat ya ini daftar pustaka yang aku pakai. Ini ada beberapa dari internet juga. Mungkin teman-teman bisa mau searching-searching lagi atau mau lebih lanjut bacanya. Mungkin yang aku sampaikan tadi tuh nggak komplit ya, nggak detail atau gimana. Nah, udah bosen juga lah ya dengerin aku ngomong dari tadi. Mungkin sekian presentasi yang bisa aku sampaikan. Semoga apa yang aku sampaikan itu bisa teman-teman pahami dan juga teman-teman mengerti. Em, Bisa diambil juga sisi baiknya dan dibuang aja sisi negatifnya ya gitu. Kalau ada salah-salah kata atau salah penyampaian, aku mohon maaf. Kurang lebihnya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.